ぬりーな。俺らはてめえらをなぶり殺しに来たんだよ。行くぞトマ。Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Halo guys, selamat datang kembali di channel Rarity King, surganya para anime lovers. Dalam video ini, gue akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers. Untuk kalian yang belum menonton video sebelumnya, alangkah lebih baiknya kalian menonton video tersebut terlebih dahulu. Gue ingetin untuk kalian yang anti spoiler club, kalian boleh close video ini. Gue berharap kalian bisa memberikan dukungannya untuk channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya supaya kalian bisa tahu ketika channel ini update dan langsung menontonnya. Tanpa menunggu lama, kita lanjut saja ke videonya. Di episode sebelumnya, kita sudah melihat Baji yang terjatuh karena telah mencapai batasannya. Hal tersebut tentunya membuat Shibuya sangat khawatir. Shibuya langsung menghampiri Baji dan berteriak memanggil namanya. Kemudian Shibuya berteriak kepada Kisaki, "Kisaki, kau berbuat apa barusan?" Kisaki pun menjawab, "Bukankah kau melihatnya? Aku tidak melakukan apapun." Takemichi pun begitu terkejut melihat kejadian itu. Padahal ketika itu dia hanya butuh satu pukulan saja untuk mengakhiri Kisaki. Namun apa yang terjadi? Dia malah terjatuh. Setelah itu Shibuya langsung melihat kondisi Baji, dan apa yang ia dapati adalah genangan darah yang mengalir dari tubuh Baji. Dan akhirnya ia pun sadar kalau tusukan Kazutora yang saat itu mengenai Baji menimbulkan luka yang parah. Namun saat itu Baji menutupinya dan berkata bahwa lukanya adalah luka kecil. Saat itu Shibuya begitu marah pada Kazutora dan Kazutora hanya diam. Di sisi lain, Takemichi begitu panik karena kejadian yang terjadi saat ini sama seperti yang Draken katakan. Dan jika Baji di sini mati, maka ini akan sesuai dengan apa yang Kisaki incar. Seperti yang diduga, Kazutora memang pria jahat. Aku sekarang paham niat dia yang sebenarnya di balik perekrutan Baji, supaya dia bisa membunuhnya saat Baji lengah seperti ini, ucap Kisaki. Kebohongan macam apa ini? Ucap Takemichi. Jadi perkataan yang Kisaki ucapkan saat itu ialah untuk menjebak Maiki. Saat itu akhirnya Maiki terbangun dan berkata, "Aku mau membunuhnya. Kupikir aku harusnya membunuhnya sesegera mungkin setelah aku keluar dari Jupi." Dan karena Baji membujuknya untuk tidak melakukannya saat itu, Baji berkata bahwasanya Kazutora melakukan itu demi membuat Maiki bahagia, sehingga ia tidak bisa hidup dengan apa yang sudah ia perbuat. Meskipun Kazutora sudah membunuh saudara Maiki, satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah mengumumkan bahwa Maiki adalah musuhnya dengan tujuan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Baji bilang semua itu. Saat itu Maiki begitu marah, namun wajahnya tidak mengekspresikan apapun. Sembari berjalan menghampiri Kazutora, Maiki berkata, "Pertarungan ini sudah berakhir." Hanma yang mendengar perkataan Maiki sedikit terkejut dan menjawab, "Tunggu sebentar, pertarungan ini belum berakhir. Bukannya kau terlalu menganggap remeh kami, Maiki?" ucap Hanma. "Itu bukanlah sesuatu yang bisa kau putuskan sendiri, bukan?" tutur Hanma. Namun tiba-tiba tanpa banyak bicara, Maiki mengerahkan kekuatannya. Maiki mengayunkan kakinya ke kepala Hanma, dan itu benar-benar membuat Hanma tidak berdaya. Tentunya semua orang yang melihat ini langsung terkejut, apalagi anggota Valhalla. Bahkan ada yang berkata bahwa Maiki melakukan kecurangan. Namun karena mereka tak mau berurusan dengan Maiki, akhirnya mereka pun memutuskan untuk melarikan diri. Saat ini Maiki sudah berada di hadapan Kazutora. Namun tanpa berpikir panjang, Maiki langsung memukul wajah Kazutora sehingga membuatnya tersungkur. Kemudian Maiki pun berkata, "Kalau kau hanya memiliki kemampuan untuk menghancurkan hal penting, maka saat ini kau akan kuhancurkan." Dan Maiki pun menendang kepala Kazutora. Kemudian Maiki memukuli kepalanya berkali-kali. Mitsuya juga Draken tak bisa melakukan apapun. Di sisi lain, Shibuya masih saja mengkhawatirkan keselamatan Baji dan berharap ambulans segera datang.
Pada saat itu tak ada satupun yang mampu menghentikan Maiki. Takemichi yang saat itu melihatnya seketika langsung teringat akan perkataan yang Draken ucapkan. Aku penasaran kenapa aku tidak bisa menyadari beban yang Maiki bawa di punggungnya, kata Draken pada saat itu. Takemichi sudah menyadarinya bahwa saat ini ia sudah menuju ke masa depan di mana tempatnya berasal, yaitu masa depan yang sama. Maiki-kun, aku tidak berdaya, ucap Takemichi. Sementara Maiki masih terus-terusan menghajar Kazutora. Scan beralih ke flashback di mana Kazutora pada saat itu belum membunuh Baji. Saat itu Kazutora berkata, "Jadi kau meninggalkanku, Baji?" Dan dia pun segera menusuk Baji. Itu benar, di hari dimana Kazutora membunuh kakak Maiki. Saat itu Kazutora menyalahkan semua perbuatan yang ia lakukan pada Maiki. Hari itu Kazutora sangat marah pada Maiki dan ia berniat untuk membunuhnya. Dan pada saat itu hanya Baji yang ada di sampingnya. Pada saat itu Baji memeluk Kazutora dan meminta Kazutora untuk menghentikan mengatakan hal yang menyedihkan. Baji berkata, "Neraka apapun yang menunggumu, aku akan ada di sampingmu sepanjang hari." Kazutora yang mengingat perkataan Baji tak kuasa menahan air matanya. "Selalu seperti ini Baji, kau selalu berada di sisiku. Mau apapun kata orang, aku menghancurkan hal yang paling penting kan? Maafkan aku Baji, aku akan segera melihatmu di akhirat," tutur Kazutora. Tak disangka pada saat itu Baji bangkit kembali. "Maiki, Maiki!" Terdengar teriakan Baji yang memanggil nama Maiki. Sontak Maiki pun kaget. Dengan senyuman ia berterima kasih pada Maiki yang sudah marah besar untuknya. Darah Baji masih mengalir dari tubuhnya. "Aku tidak akan mati. Luka seperti ini tak akan membunuhku," ucap Baji. Takemichi kembali dikejutkan oleh Baji. Bagaimana tidak? Seharusnya luka yang Baji miliki adalah luka yang cukup fatal. "Jangan khawatir Kazutora, aku tidak akan terbunuh olehmu." Saat itu Baji menusuk dirinya sendiri demi melindungi Kazutora. Sebelum ia menusuk dirinya sendiri, ia berkata kepada Kazutora bahwa bukan dirinya yang akan membunuh Baji. Dan Baji pun kemudian menusuk dirinya sendiri. Draken, Mitsuya, dan Maiki pun begitu kaget. Chipuyu bergerak dan langsung memeluk tubuh Baji dan berkata, "Baji-san, kenapa?" Tapi saat itu Kazutora sama sekali tak menghiraukannya. Dia malah mengancam Maiki dan akan menjadikan Maiki sebagai orang yang akan menyusul Baji. Meskipun Kazutora berkata seperti itu, sebenarnya ia tak bisa membohongi dirinya sendiri. Semua itu terlihat jelas dari matanya. "Tutup mulutmu, kau akan kuhajar sampai mati," ucap Maiki. Scan beralih ke tempat Baji berada. Di sini Takemichi begitu terkejut dengan perbuatan yang Baji lakukan. "Kenapa kau melakukan itu, Baji-kun? Aku tak mengerti. Apa yang kau coba capai dengan menusuk dirimu sendiri?" ucap Takemichi. Saat itu Baji meminta Takemichi untuk mendekat. Dan Baji pun berkata bahwa musuh yang sebenarnya ialah Kisaki. Baji tahu hal itu ketika ia tidak sengaja mendengar percakapan Maiki dan juga Kisaki. Saat itu Kisaki berjanji akan mengeluarkan Pah dari penjara. Namun ia meminta posisi ketua divisi 3 sebagai gantinya. Namun Baji menegaskan bahwa Kisaki bukanlah kapten divisi 3. Toman dulu diciptakan oleh kita berenam, dan apapun yang terjadi, Pah adalah satu-satunya kapten divisi 3. Pah-chin, Mitsuya, Draken, Maiki, dan Kazutora. Dan para pendiri Toman adalah harta yang kupunya. Aku ingin mempertahankan ini sendiri, tapi aku tak sanggup. Dan aku mati oleh diriku sendiri. Dan tentunya saat ini Maiki tak punya alasan untuk membunuh Kazutora, ucap Baji. Tiba-tiba Baji mengingat kakak Maiki. "Sebentar lagi aku mulai berhalusinasi, Takemichi. Entah kenapa kau mengingatkanku pada Shinichiro-kun. Maiki dan Toman, aku mempercayakannya di tanganmu," ucap Baji. Saat itu Takemichi tak mampu menahan air matanya. "Jangan Baji-kun, jangan bicara seperti itu. Kau tak boleh mati,"
ucap Takemichi. Sebelum kematiannya, Baji bahkan sempat bercanda dengan Chifuyu. Chifuyu, aku rela membunuh demi sedikit piong yakisoba. Akan kubeli sedikit, bagi dua kan? Ucap Baji. Chifuyu tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa mencoba menahan air matanya, meskipun itu sama sekali tak berguna. Di akhir hayatnya, Baji nampak tersenyum lebar. Setelah mengatakan itu, akhirnya Baji menghembuskan napas terakhirnya. Saat itu Chifuyu menangis sejadi-jadinya karena Baji sudah tiada. Dan pembahasan pun diakhiri sampai di sini. Kematian Baji menjadi akhir dari pembahasan kali ini. Dan untuk kelanjutannya gue akan membahasnya di video berikutnya. Gue ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi untuk mendukung channel ini agar kedepannya menjadi lebih baik. Dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.